Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial penggunaan website Edokin. Website Edokin Kabupaten Damastraya adalah sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan perangkat daerah menghimpun dokumen kinerja perangkat daerah secara terpusat, mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja, mendukung proses evaluasi angkip dan sakip, meningkatkan kualitas data dan eviden kinerja, serta mempercepat penyusunan laporan kinerja perangkat daerah. Baik, untuk pertama kita akan melakukan tutorial login ke aplikasi Edokin menggunakan user administrator. Untuk masuk ke dalam aplikasi Edokin, kita klik tombol login yang ada di sudut kanan atas. Kemudian akan muncul tampilan login ke dalam aplikasi Edokin sebagai berikut. Kita masukkan username admin, kemudian kita masukkan password dan tahun 2026, lalu klik sign in. Setelah kita memasukkan username dan password sebagai administrator, akan muncul tampilan dashboard aplikasi Edokin sebagai berikut. Di sisi kiri itu ada menu dashboard, menu perangkat daerah, daftar indikator, dan menu user. Untuk sisi kanan itu ada jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Damastraya, kemudian jumlah perangkat daerah yang sudah melakukan pengisian ke dalam aplikasi Edokin, kemudian daftar perangkat daerah yang sudah terverifikasi dan jumlah perangkat daerah yang belum terverifikasi. Kemudian ada daftar OPD yang sudah melakukan pengisian atau penginputan data bukti dukung indikator ke dalam aplikasi Edokin. Ada tabel nama OPD, kemudian ada kolom tanggal pengisian, tanggal update, status terverifikasi atau belum terverifikasi, dan tabel tanggal validasi oleh admin. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu perangkat daerah. Di menu perangkat daerah ini akan muncul nama-nama perangkat daerah yang ada di Kabupaten Damastraya. Kemudian ada kolom status di situ. Kolom status ini menerangkan bahwa bukti dukung atau indikator yang sudah upload oleh perangkat daerah itu sudah terverifikasi atau belum. Kemudian ada kolom action. Nah, di kolom action ini bagi admin itu berfungsi untuk melakukan validasi terhadap bukti dukung atau indikator yang sudah di-upload oleh perangkat daerah. Bagaimana cara administrator untuk melakukan validasi terhadap bukti dukung atau indikator yang sudah diisi oleh perangkat daerah? Administrator bisa melakukan klik tombol edit yang ada di tabel action seperti berikut. Lalu akan muncul di situ keterangan ketersediaan apakah indikator tersebut sudah tersedia oleh perangkat daerah atau belum. Kemudian bisa kita lihat di sini seperti sekretariat daerah itu indikator rencana strategis OPD-nya tidak ada, kemudian bukti dukungnya juga masih kosong. Dan jika seperti ini, administrator bisa melakukan pengisian di kolom keterangan validasi yang menjelaskan bahwa bukti dukung tidak sesuai atau masih kosong, seperti itu. Lalu kita bisa klik tombol kembali, kemudian kita masuk ke menu daftar indikator. Di menu daftar indikator ini akan muncul indikator-indikator yang dibutuhkan untuk pengumpulan atau penilaian kinerja perangkat daerah Kabupaten Damastraya. Berikut adalah indikator-indikator yang dibutuhkan. Contoh seperti rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja, rencana aksi kinerja, dan lain-lain. Di menu daftar indikator ini, admin juga dapat menambahkan indikator, kemudian juga dapat melakukan update nama-nama indikator tersebut.
Lanjut di menu user. Di menu user ini admin juga dapat menambahkan user perangkat daerah, dapat melakukan penghapusan terhadap user perangkat daerah, juga dapat melakukan update terhadap data user perangkat daerah. Baiklah, itu tutorial dari penggunaan aplikasi Edokin dengan menggunakan user administrator. Untuk tutorial selanjutnya, kita coba untuk masuk ke dalam aplikasi Edokin dengan menggunakan user operator perangkat daerah. Sama seperti yang tadi, kita klik tombol login yang ada di sudut kanan atas, kemudian tampil tampilan login sebagai berikut. Kita masukkan username operator perangkat daerah. Kita contohkan, kita masuk dengan menggunakan user operator sekretariat daerah. Kita masukkan username dan password, kemudian tahun 2026, kita klik sign. Nah, kita sudah masuk ke dalam aplikasi Edokin sebagai operator perangkat daerah sekretariat daerah. Tampilan dashboard adalah sebagai berikut. Untuk di sisi kanan ada menu dashboard, perangkat daerah, dan user. Perbedaan jika kita login menggunakan operator perangkat daerah dengan login menggunakan user admin. Di user admin itu ada 4 menu, yaitu dashboard, perangkat daerah, daftar indikator, dan user. Sementara jika kita login menggunakan user operator perangkat daerah, itu menunya hanya dashboard, perangkat daerah, dan user. Kemudian di sisi kanan hampir sama jika kita login menggunakan user administrator. Ada jumlah perangkat daerah, kemudian ada jumlah perangkat daerah yang sudah mengisi, jumlah perangkat daerah yang sudah terverifikasi dan belum terverifikasi. Kemudian juga ada daftar OPD yang sudah melakukan pengisian, melakukan update, ada status terverifikasi atau belum, kemudian ada tanggal validasi yang sudah dilakukan oleh admin administrator. Baik, kita lanjut ke menu perangkat daerah yang ada di jika kita menggunakan user operator perangkat daerah. Nah, perbedaan jika kita login menggunakan operator perangkat daerah dengan kita login menggunakan user administrator. Jika kita login menggunakan user administrator, di menu daftar OPD ini atau menu perangkat daerah ini akan muncul seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Sementara jika kita login menggunakan user operator perangkat daerah, itu hanya muncul nama perangkat daerah itu sendiri. Kemudian ada kolom status di situ dan ada kolom action. Nah, bagaimana cara operator perangkat daerah melakukan pengisian, penguploadan bukti dukung atau indikator ke dalam aplikasi Edokin? Nah, caranya adalah di menu daftar perangkat daerah, di kolom action itu ada tombol action, kemudian klik tombol actionnya, akan muncul di situ nanti indikator-indikator yang harus kita upload bukti dukungnya. Kita akan mencontohkan bagaimana operator perangkat daerah melakukan upload terhadap indikator ke dalam aplikasi Edokin. Caranya adalah dengan mengklik tombol edit yang ada di kolom action. Kita contohkan kita melakukan upload bukti dukung rencana strategis OPD. Nah, kita klik tombol edit yang ada di sini, kemudian nama indikator. Jika ketersediaan indikator ada, maka di sini kita pilih ada. Kemudian kita upload bukti dukungnya. Kita bisa klik browse di sini, akan muncul Explorer untuk memilih bukti dukung yang akan diupload. Nah, kita upload bukti dukungnya yaitu Rensra. Kita klik open di sini. Kemudian akan muncul nama dokumen yang kita upload tadi yaitu Rensra. Kemudian jika bukti dukung atau dokumen yang kita upload tersebut sudah melebihi batas dari batas memorinya,
jika dokumen tersebut melebihi kapasitas dari 2 MB, kita bisa melakukan alternatif, yaitu melakukan upload URL dokumennya di kolom ini. Jika untuk dokumen tidak mencapai 2 MB, mungkin kita upload bukti dukung seperti ini. Kemudian kolom keterangan ini berisi jika ketersediaan indikator itu tidak ada. Jadi keterangan bisa kita isikan alasan kenapa indikator tersebut tidak tersedia atau tidak ada di perangkat daerah. Kemudian untuk di keterangan validasi ini, untuk user operator perangkat daerah itu tidak bisa melakukan pengisian karena kolom keterangan validasi ini hanya dapat diisi oleh user administrator. Baik, data indikator rencana strategis OPD, ketersediaannya ada, kemudian bukti dukungnya sudah kita upload, lalu kita klik simpan. Nah, bukti dukung sudah tersimpan, lalu kita klik OK, dan begitu seterusnya kita untuk mengupload bukti dukung atau indikator yang lain. Baik, di menu user, untuk jika kita login menggunakan operator sekretariat daerah, nah di tabel user ini berfungsi untuk merubah password atau username pada operator pada perangkat daerah itu sendiri. Nah, mungkin itu saja tutorial penggunaan aplikasi Edokin menggunakan user administrator dan user operator perangkat daerah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.